Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Helgalan Abipraya. Dan nama saya Ilham Budi Trisetyo. Kami dari siswa SMK Negeri 1 Gombong dengan nomor peserta 23040017798. Pada video kali ini kita akan mengimplementasikan penggunaan static routing pada jaringan menggunakan perangkat MikroTik. Mulai dari konsep routing, konsep dari static routing itu sendiri dan bagaimana cara konfigurasinya. Mari kita mulai. Baik, sebelum kita masuk ke konsep static routing, alangkah lebih baiknya kita akan mengerti dulu apa itu routing. Routing adalah teknik untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Routing juga bertujuan untuk memilih jalur terbaik yang ditempuh paket data untuk menuju network tujuan. Routing ini bekerja dalam layer 3 pada OSI layer model yang bekerja pada perangkat router. Jika kita berbicara tentang routing, pasti teman-teman tidak asing dengan istilah gateway. Fungsi gateway yaitu sebagai penghubung antara beberapa jaringan yang berbeda atau sebuah titik akses ke jaringan luar. Dengan kata lain, gateway bisa kita analogikan sebagai pintu keluar yang digunakan oleh router untuk menuju ke jaringan berbeda. Bisa kita analogikan di kehidupan nyata, misalnya sekarang kita berada di kota Kebumen. Jika kita ingin mengunjungi kota Yogyakarta, maka kita harus melewati kota Purworejo atau memilih jalur lain seperti melewati Ambal. Analogi ini bisa kita sebut sebagai multiple gateway. Multiple gateway biasanya digunakan untuk menambah jalur lain atau backup link jika jalur utama putus atau terjadi masalah. Multiple gateway bisa ditentukan berdasarkan perhitungan route selection. Bicara soal gateway, kita juga menemukan istilah lain yaitu default gateway. Default gateway adalah gateway yang digunakan ketika tidak ada rute yang cocok dengan tujuan alamat IP dari paket data yang akan dikirimkan. Biasanya, default gateway digunakan untuk merouting ke ISP, di mana ISP memiliki banyak sekali IP address. Kita sebagai administrator tidak akan menambahkan semua IP address secara manual. Maka kita gunakan default gateway atau default route. Baik, tadi kita sudah mempelajari apa itu konsep routing. Selanjutnya, pasti teman-teman pernah mendengar istilah dalam jaringan, yaitu direct network dan remote address. Istilah-istilah inilah yang kita akan gunakan pada konsep routing dinamis ataupun routing statis. Direct network ini bisa kita artikan jaringan yang terhubung secara langsung atau disebut juga point to point. Ada juga remote address. Remote address ini bisa kita artikan jaringan yang tidak terhubung secara langsung. Bisa disebut juga jaringan ini berada di luar jaringan lokal. Jika kita berbicara mengenai routing, ada dua teknik routing dalam jaringan, yaitu routing statis dan routing dinamis. Pada video kali ini, kita hanya akan memfokuskan kepada routing statis. Routing statis adalah mekanisme routing yang routing table-nya dikonfigurasi secara manual oleh administrator. Cara kerjanya dengan memasukkan informasi rute yang dikonfigurasi secara manual ke dalam routing table pada perangkat router. Saat paket data harus diteruskan dari satu jaringan ke jaringan yang lain, perangkat router akan mengambil informasi rute pada routing table untuk memutuskan rute mana yang akan diambil. Setelah rute diambil, paket data akan diteruskan melalui rute tersebut. Pemilihan rute pada routing table bisa disebut juga dengan route selection. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana cara kerja static routing dan kita juga sudah belajar tentang route selection. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca route selection pada routing table. Nah, jadi cara membaca route selection pada routing table, kita bisa lihat dari prefix IP destination-nya terlebih dahulu. Jika pada destination-nya memiliki prefix lebih kecil, maka gateway tersebut akan dipilih terlebih dahulu.
Selanjutnya, jika prefix pada destination-nya memiliki prefix yang sama, maka distance yang terkecil lah yang akan kita gunakan. Jika kita lihat pada contoh yang tersedia, kita asumsikan ingin mengunjungi IP address 192.168.0.3, maka gateway manakah yang akan dipilih pertama kali? Gateway dengan IP 10.10.3.1 akan dipilih pertama kali karena pada destination tersebut memiliki prefix yang lebih kecil di antara lainnya, yaitu /29. Lalu bagaimana jika jalur tersebut putus? Maka gateway dengan IP 10.10.2.1 akan dipilih terlebih dahulu karena IP pada destination tersebut memiliki prefix yang lebih kecil selain /29, yaitu /27. Lalu bagaimana jika jalur kedua itu putus? Maka gateway dengan IP 10.10.1.1 yang akan menggantikan dua jalur yang putus. Jadi seperti itu cara membaca route selection pada routing table. Perlu diperhatikan untuk membaca routing table ini, kita juga harus melihat IP tujuan kita itu masuk atau tidak dalam subnet yang disediakan. Jadi itulah cara membaca route selection pada routing table. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa saja kelebihan dan kekurangan dari routing statis. Routing statis memiliki beberapa kelebihan, yaitu bisa mengurangi beban kinerja prosesor, lebih aman, dan sederhana. Di samping itu, routing statis memiliki beberapa kelemahan, di antaranya kurang efisien, sulit untuk melakukan troubleshooting dalam jaringan skala besar, dan tentu menguras banyak waktu. Lalu, kapan kita akan menggunakan routing statis? Routing statis dapat kita gunakan ketika kita memiliki topologi jaringan dalam skala kecil. Jadi, langsung saja kita menerapkan konfigurasi static routing pada perangkat mikrotik. Baik, sebelum kita mengkonfigurasi static routing, kita akan mengkonfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Nah, kita lihat pada topologinya. Jadi untuk menghubungkan antara router A dan router B, kita menggunakan network 192.168.3.0/30. Kenapa kita menggunakan /30? Karena kita hanya ingin melakukan point to point. Nah, untuk topologinya di sini untuk menghubungkan router A dan router B, kita tancapkan kabel di header 1 setiap routernya. Nah, untuk yang ke client kita tancapkan pada header 2. Nah, kita langsung saja masuk ke konfigurasi di Winbox. Kita login dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke tab IP, lalu masuk ke addresses. Nah, di sini ada klik tambah. Nah, di addresses kita masukkan IP address untuk router A. Kita asumsikan di sini menggunakan host pertama, yaitu 192.168.3.1/30. Nah, untuk interface-nya kita arahkan ke header 1. Klik apply lalu OK. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi yang ke arah client. Kita klik tambah lagi. Di address kita masukkan untuk network A. Di sini kita menggunakan IP address 192.168.1.0/24. Nah, untuk di bagian konfigurasinya kita masukkan IP 192.168.1.1/24. Interface-nya kita setting ke header 2. Klik apply lalu OK. Nah, kalau kita sudah menambahkan IP address pada router mikrotik, sekarang kita setting untuk kliennya. Kita masuk ke control panel, ke network and internet, network and sharing center, lalu di bagian ethernet kita klik properties, lalu di bagian internet protocol version 4 properties. Nah, di sini kita akan setting IP-nya biar satu segmen dengan header 2. Kita isikan 192.168.1.2. Untuk subnet masknya secara otomatis. Lalu untuk default gateway-nya kita isikan yang header 2 di router A. Kita isikan 192.168.1.1. Kita klik OK. Kita close.
Lalu kita akan cek apakah IP di kliennya sudah berubah. Klik details. Nah, di sini sudah berubah. IP versi 4-nya 192.168.1.2 dan subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Setelah router A dikonfigurasi, selanjutnya kita akan masuk ke router B, yaitu melalui inbox. Lalu kita atur IP address dari router B. Pertama kita akan tambahkan IP address yang menuju ke router A atau port 1. Di sini kita isikan 192.168.3.2/30. Interface enter 1. Dan mengapa kita menggunakan host 2? Karena host 1 sudah digunakan pada router A. Kita klik apply, oke. Selanjutnya kita akan tambahkan IP address yang mengarah ke klien, yaitu ether 2. Kita klik tambah, lalu kita isikan 192.168.2.1/24. Interface kita ganti menuju ke ether 2. Kita klik apply, oke. Setelah IP address dari router B ini terkonfigurasi, lalu kita akan mengkonfigurasi IP address dari Windows atau klien. Pertama kita akan masuk ke control panel, lalu kita buat kategorinya menjadi large icon. Kita akan masuk ke menu Network and Sharing Center. Kita klik, lalu kita klik Ethernet pada parameter connection. Kita klik Properties, lalu kita klik IP versi 4, lalu Properties, dan kita tambahkan IP address yang menuju ke ether 2 atau satu network dengan ether 2. 192.168.2.2. Untuk subnet masknya secara otomatis karena dia 1124. Untuk default gateway-nya kita kasihkan IP address yang ada di Ethernet 2 karena itu sebagai pintu keluar dari klien B. Kita isikan 192.168.2.1. Lalu kita oke, close, dan kita akan mengecek apakah IP address tersebut sudah dikonfigurasi atau belum dengan cara mengupload detail. Nah, di sini sudah tertera IP address versi 4 yaitu 192.168.2.1 dan default gateway-nya 192.168.2.1. Setelah semuanya sudah dikonfigurasi, yaitu IP address-nya baik dari router A maupun router B, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi yang namanya routing status. Perlu teman-teman ketahui, jika kita ingin melakukan static routing di Mikrotik, kita tidak perlu melakukan instalasi package apapun pada sistem Mikrotik karena fitur static routing ini sudah terinstall secara otomatis dalam package system. Untuk mengkonfigurasi routing statis, kita perlu menambahkan dua parameter, yaitu destination address dan gateway. Destination address yaitu alamat tujuan atau alamat mana yang akan kita tuju. Pada static routing, destination address ini akan kita isi dengan IP network yang tidak terhubung secara langsung. Lalu, pada parameter gateway, yang kita gunakan adalah IP router yang ada di depannya. Langsung saja kita akan konfigurasi di Mikrotiknya. Kita login dulu ke Windows. Jika kita sudah login, kita ke tab IP, lalu ke routers. Nah, pada tab routers ini, kita klik tambah. Nah, bagian destination address, kita masukkan IP network yang ada di network C, yaitu 192.168.2.0/24. Nah, untuk gateway kita isikan dengan IP router yang ada di depannya. Sesuai dengan topologi tadi, IP router yang ada di depannya yaitu menggunakan 192.168.3.2. Kita isikan pada parameter gateway 192.168.3.2. Jika sudah, kita klik apply lalu OK. Nah, jika sudah, kita akan melihat di sini ada parameter flag AS yaitu active static, yang berarti kita sudah menambahkan static routing di Mikrotik.
Setelah router A dikonfigurasi static routingnya, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi static routing dari router B, yaitu kita akan masuk ke menu IP, lalu ke menu routers. Kita klik tambah. Di sini destination address kita isi dengan network yang akan dituju atau network A 192.168.1.0/24. Pada parameter gateway kita isi dengan IP address yang ada di depannya, yaitu 192.168.3.1. Kita klik apply, oke. Untuk pengujiannya, kita bisa menggunakan protokol ICMP atau melakukan ping terhadap klien network A. Kita ke command prompt, lalu kita ketik ping dan alamat yang akan dituju 192.168.1.2. Kita enter. Di sini ada parameter reply, berarti konfigurasi static routing telah berhasil. Dan kita juga bisa mengetesnya dari klien network A untuk melakukan ping juga terhadap klien B. Dan jika berhasil, berarti konfigurasi static routing sudah berhasil. Baik, seperti itu implementasi penggunaan static routing dari kami. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.